Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemodelan UML dan metode SDLC. Pemodelan dengan UML. Sejarah UML. UML pada awalnya dikembangkan oleh 3 serangkai yang dikenal dengan julukan Three Amigos. Berikut anggotanya adalah 1. Grady Boggs, 2. Ivar Jacobson, 3. Jim Rainbow. Pada awalnya UML diberi nama dengan OOSE. Sampai era tahun 1990, metodologi berorientasi objek telah bermunculan di dunia. Hanya adalah metodologi Boggs, metodologi Codd, metodologi OOSE, metodologi OMT, metodologi Schleyer-Mellor, metodologi Wirburg, dan sebagainya. Masa itu terkenal dengan masa perang metodologi dalam pendesainan berorientasi objek. Masing-masing metodologi membawa notasi sendiri-sendiri yang menyebabkan timbul masalah baru apabila kita bekerja sama dengan grup atau perusahaan lain yang menggunakan metodologi yang lainan. Sejarah UML 3 dimulai pada bulan Oktober 1994. Boggs, Rainbow, dan Jacobson yang merupakan 3 tokoh yang metodologinya banyak digunakan memelopori usaha untuk menyatukan metodologi pendesainan berorientasi objek. Pada tahun 1995 direalisasi draft pertama di UML versi 0.8. Sejak tahun 1996 pengembangan tersebut dikoordinasikan oleh Object Management Group. Tahun 1997 UML versi 1.1 muncul dan saat itu versi terbaru adalah versi 1.5 yang dirilis bulan Maret 2003. Boggs, Rainbow, dan Jacobson menyusun 3 buku serial tentang UML pada tahun 1999. Sejak saat itulah UML telah menjelma menjadi standar bahasa pemodelan untuk aplikasi berorientasi objek. Definisi UML. UML adalah sebuah bahasa untuk menentukan visualisasi, konstruksi, dan mendokumentasikan artefak. Bagian dari informasi yang digunakan dalam sebuah proses pembuatan perangkat lunak. Artefak dapat berupa model, deskripsi, atau perangkat lunak dari sistem perangkat lunak seperti pada pemodelan bisnis dan sistem non-perangkat lunak lainnya. Tujuan model. Model membantu untuk memvisualisasikan objek. Model membantu memberikan gambaran struktur dan perilaku. Model digunakan untuk menyediakan template ketika membangun sebuah sistem. Model digunakan untuk mendokumentasikan keputusan yang telah dibuat. Hal yang wajib diperhatikan ketika kita membangun sebuah model. Setiap model menampilkan tingkat abstraksi yang berbeda-beda. Baik sebuah model, semakin baik gambaran yang diberikan atas objek yang telah diwakili. Model yang dipilih akan mempengaruhi bentuk solusi yang akan dihasilkan. Kadang sebuah model tidak cukup menggambarkan objek yang diwakili. Tidak ada model tunggal yang memadai, diperlukan satu set model untuk menyelesaikan sistem non-trivial. Tujuan pemodelan perangkat lunak.
Tentu semua tim yang terlibat dalam memahami sistem yang sedang dibangun. Meningkatkan produktivitas tim pengembang dikarenakan pemahaman akan sistem yang lebih baik. Kurangi defek yang muncul. Defek sering kali terjadi karena kesalahan tim pengembang dalam memahami sistem atau pemahaman yang berbeda antar pengguna dan pengembang. Bantu tim pengembang ketika harus melakukan dekomposisi dan modularisasi sistem sebagai acuan ketika akan melakukan pengembangan sistem. Struktur diagram UML terdiri dari diagram, komponen diagram, deployment diagram, objek diagram, package diagram, komposit struktur diagram, profil diagram. Struktur diagram ada juga diagram behavior. Diagram behavior, use case diagram, state matching diagram, sequence diagram, communication diagram, interaction overview diagram, timing diagram. Berikut diagram UML seperti di bawah ini. Kode SDLC. Software SDLC merupakan rangkaian proses yang dilakukan dalam industri perangkat lunak. SDLC adalah rencana terperinci yang menjelaskan cara mendesain, mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan kualitas perangkat lunak tersebut. Tujuan dari SDLC itu sendiri adalah menghasilkan perangkat lunak yang memenuhi keinginan pelanggan dan menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Metode SDLC: 1. Waterfall, 2. Agile, 3. RAD, 4. Iteratif, 5. DevOps, 6. Spiral. Metode Waterfall. Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang paling umum digunakan. Metode ini mempunyai pendekatan yang kaku. Setiap tahapan pengembangan harus diselesaikan secara keseluruhan sebelum melangkah pada tahap pengembangan berikutnya. Metode Waterfall terdiri atas analisa kebutuhan. Metode Waterfall mulai dengan tahapan mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem tersebut harus diverifikasi dengan pengguna sebelum ditetapkan sebagai sebuah kebutuhan sistem. Semua kebutuhan sistem harus diidentifikasi dan dijelaskan secara detail dalam sebuah dokumentasi yang baik. Ini merupakan tahapan pertama dalam sebuah pengembangan sistem dan merupakan tahapan paling penting dan krusial. Hal ini dikarenakan tahapan ini akan menentukan sistem seperti apa yang kita hasilkan dalam sebuah proyek pengembangan perangkat lunak. Desain. Pada tahap ini, kebutuhan sistem diterjemahkan menjadi sebuah rencana pengembangan sistem dalam bentuk model. Model tersebut dapat dianggap sebagai sebuah blueprint dari perangkat lunak yang dikembangkan. Oleh sebab itu, model yang dibangun harus dapat dimengerti semua tim pengembang dan menyertakan detail-detail yang
dilakukan dengan kata lain dengan membaca model yang ada. Implementasi. Pada tahap ini model yang dibangun diterjemahkan menjadi perangkat lunak dengan menuliskan kode program. Sebuah perangkat lunak umumnya dibagi dalam unit-unit kecil yang disebut fungsi dan prosedur. 4. Pengujian. Pada tahap ini dilakukan pengecekan bahwa perangkat lunak yang sudah dibangun telah bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tujuannya untuk melihat bahwa kinerja sistem sudah memenuhi tingkat yang dapat diterima oleh pelanggan. Pemeliharaan. Tahap ini dilakukan untuk memperbaiki jika ternyata masih ada bab yang bersifat tidak kritis. Namun, pada umumnya tahapan maintenance adalah tahap pengembangan. Salah satu kelemahan dari waterfall adalah sifatnya yang kaku sehingga sulit untuk merespon perubahan. Karena struktur pekerjaan yang bersifat linier, perubahan kebutuhan sistem sulit dilakukan jika sudah memasuki tahapan berikutnya. Hal ini akan menjadi kendala bagi pengguna yang sering berubah pikiran atau organisasi yang berada dalam kondisi bisnis. 2. Metode Agile. Berikut adalah gambar dari metode Agile. Metode Agile merupakan pendekatan yang relatif baru. Dikenalkan beda dengan metode waterfall, menjalankan tahap-tahap tersebut secara berulang. Sebagai contoh, misalnya, sebuah sekolah ingin mengembangkan perangkat lunak untuk administrasi sekolah. Pada sprint 1, pengembangan dilakukan untuk membangun perangkat lunak untuk guru dan siswa. Kedua, jalankan untuk mengembangkan administrasi. Ketiga, digunakan untuk membangun administrasi absensi. Berbeda dengan metode waterfall. Metode waterfall yang akan memberikan hasil pengembangan perangkat lunak pada saat proyek berakhir. Pada metode ini, bagian perangkat lunak akan diberikan kepada pelanggan setiap kali sebuah sprint telah dikerjakan. Cara ini dapat membuat pengguna dapat melihat langsung di proyek yang dikerjakan. Metode ini lebih mengakomodasi perubahan. Ketika sebuah fungsi diidentifikasi dan dikembangkan sampai tahap implementasi, ini menyebabkan metode Agile lebih disukai pada pengguna lebih umumnya. Adapun perbandingan metode waterfall dan metode Agile, yaitu waterfall merupakan metode yang kaku jika dibandingkan dengan metode Agile. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan dan cocok digunakan untuk kondisi yang sesuai dengan sifat masing-masing metode. Sisi pengembangan, perubahan sistem menyebabkan perubahan pada tahapan yang lain. Ini akan menyebabkan bertambahnya biaya untuk pengembangan sebuah perangkat lunak.
Untuk itu, metode waterfall lebih sesuai untuk digunakan. Sebaliknya, pada sistem yang lingkungannya kurang menentu, menggunakan metode agile akan lebih sesuai karena mengakomodir lingkungan dinamis yang ada. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.